Assalamualaikum. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 10 SMA. Bab yang akan kita bahas adalah bab 2 mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Selanjutnya ada subbab dari bab kedua, masa praaksara, manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praaksara dan hasil dari nilai kebudayaan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ada periodisasi masa praaksara. Yang pertama berdasarkan geologi, yang kedua berdasarkan arkeologi. Untuk berdasarkan geologi itu mengacu pada umur dari lapisan bumi. Untuk berdasarkan geologi kita mengacu pada umur lapisan bumi. Nah, lapisan bumi terbagi menjadi 4. Yang pertama di sini ada zaman Arkeozoikum atau Azoikum yang dikenal dengan masa tertua dan belum adanya tanda kehidupan. Yang kedua ada zaman Paleozoikum, yaitu zaman kehidupan tertua. Yang ketiga zaman Mesozoikum, zaman pertengahan. Yang keempat ada zaman Neozoikum atau dikenal dengan zaman kehidupan baru. Untuk berdasarkan arkeologi, penjelasannya akan disampaikan pada bab yang selanjutnya. Zaman pertama yang akan kita bahas adalah zaman Azoikum, berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Bumi masih seperti bola gas panas sehingga belum adanya tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya ada Paleozoikum, berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi. Mulai terdapat tanda-tanda kehidupan seperti makhluk bersel satu. Nah, di sini bumi mulai ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk bersel satu yang dianggap sebagai makhluk pertama yang hidup di bumi berdasarkan teori dari Charles Darwin, yaitu teori evolusi. Jenis-jenis hewan yang dimaksud adalah hewan tidak bertulang punggung, jenis ikan, dan jenis ganggang atau rumput-rumputan. Adanya tumbuh-tumbuhan di bumi pada zaman ini dapat diketahui dari sisa-sisanya yang telah membatu dan disebut dengan fosil. Zaman ini disebut pula dengan zaman primer. Zaman Mesozoikum berlangsung sekitar 245 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu. Suhu bumi sudah mulai stabil dan bermunculan hewan raksasa seperti dinosaurus. Di akhir zaman Mesozoikum, hewan mamalia atau hewan menyusui sudah mulai ada. Saat itu suhu bumi mulai stabil, namun kadang suhu udara tinggi sekali, kadang juga akan rendah. Zaman ini dinamakan juga dengan zaman sekunder. Selanjutnya kita akan membahas zaman Neozoikum atau zaman kehidupan baru. Zaman Neozoikum terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Di sini terbagi menjadi 2, tersier dan kuarter. Untuk zaman tersier, yang pertama ada Paleosen yang terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, binatang menyusui mulai berkembang sangat pesat, sedangkan jenis reptil raksasa lambat laun lenyap. Makhluk primata atau binatang menyusui yang menyerupai kera mulai nampak pada zaman Pliosen. Selanjutnya ada zaman Eosen. Zaman Eosen terjadi sekitar 58 juta tahun yang lalu. Kemudian ada zaman Oligosen 38 juta tahun yang lalu, Miosen 26 juta, dan Pliosen 12 juta tahun yang lalu. Sekitar 10 juta tahun yang lalu hidup hewan yang lebih besar dari gorila yang disebut dengan Gigantropus atau kera manusia raksasa.
Hewan ini ditemukan di Bukit Siwalik di kaki pegunungan Himalaya dekat Imla atau India Utara. Gigantropus hidup berkelompok sehingga mereka dapat berkembang biak dan menyebar dari Afrika ke Asia. Untuk zaman kuarter terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Pleistocene, 1 juta tahun yang lalu, lebih dikenal dengan Diluvium. Nah, masa Pleistocene adalah masa di mana manusia purba mulai muncul. Keadaan alam pada masa ini masih liar dan labil karena silih bergantinya dua zaman, yaitu zaman glasial dan zaman interglasial. Zaman glasial adalah zaman meluapnya lapisan es di kutub utara sehingga Eropa dan Amerika bagian utara tertutup oleh es, sedangkan daerah yang jauh dari kutub terjadi hujan lebat selama bertahun-tahun. Zaman interglasial adalah zaman di antara dua zaman es. Temperatur naik tinggi hingga lapisan es di kutub utara mencair. Akibatnya permukaan air laut naik dan menjadi banjir besar di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan banyak daratan terpisah oleh laut dan selat. Berikut ini merupakan pembagian lapisan tanah berdasarkan paling lama terjadinya atau adanya fosil-fosil tersebut. Oke, selanjutnya ini merupakan gambaran dari masa glasial dan interglasial. Masa glasial adalah masa di mana bumi ditutupi oleh lapisan es. Daratan Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada paparan Sunda, terdiri dari wilayah Indonesia bagian barat, Sumatera, Kalimantan, Jawa, itu bergabung dengan daratan Asia. Sedangkan yang tengah kita kenal dengan Wallace Area. Yang ketiga, wilayah timur, wilayah Irian atau Papua, itu bergabung dengan Australia. Ketika interglasial mulai masuk, maka es yang menutupi lapisan tersebut mulai mencair dan membentuk pulau-pulau yang ada hingga sampai saat ini. Indonesia saat glasial dan interglasial terbagi menjadi 3 wilayah. 1. Paparan Sunda, yang kedua Wallace Area, yang ketiga paparan Sahul. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Ada 3 jenis utama, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.